Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoit akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Jalan provinsi di Pakpak Barat rusak parah, ancam keselamatan pengendara. Dinas Lingkungan Hidup usut sampah di Sungai Bedera, Kota Medan. 3 menteri kunjungi food estate di Kabupaten Humbang Hasundutan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Jalan provinsi penghubung antar Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Barat rusak parah. Selain mengancam keselamatan pengendara, jalan ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah selama 2 tahun. Beginilah kondisi jalan provinsi penghubung antar Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara rusak parah. Pengendara yang melintas harus berhati-hati saat melewati jalan tersebut. Lokasi kerusakan jalan ini diperkirakan terjadi di 5 titik menuju Kabupaten Pakpak Barat dan kabupaten lainnya. Apalagi saat hujan deras, para pengendara sangat sulit melalui jalan ini. Selain dipenuhi lubang dan batu padas yang berserakan, jalan ini juga amblas sekitar 4 meter. Tidak ada perhatian dari pemerintah provinsi, padahal jalan ini merupakan akses satu-satunya menuju ke Kota Medan dan kabupaten lainnya. Kejadian ini diperkirakan sudah berjalan 2 tahun sebelumnya, namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah provinsi. Salah seorang pengendara berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut sehingga mempermudah pengendara melintas. Sekitar 12 sampai ya, Pak. Oh, jadi harapan kita ke depannya untuk pemerintah provinsi apa ini? Kiranya dinas provinsi segera memperbaiki karena ini jalan utama menuju kecamatan Starang Julu, khususnya ini ke Humbahas. Humbahas ya. Oh, berarti ini jalan kabupaten ke Humbahas dan ke kabupaten lain gitu ya, Pak? Iya, kecamatan lah, kecamatan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, pasca viralnya video pembubaran pembagian masker gratis yang dilakukan oleh perangkat Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu kemarin sangat disayangkan oleh Camat Sunggal. Camat Sunggal telah melakukan mediasi antara remaja masjid dan perangkat desa untuk mencari tahu penyebab terjadinya masalah tersebut. Setelah viral di media sosial, aksi arogansi yang diduga oknum perangkat desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Minggu pagi kemarin sangat disayangkan pihak kecamatan. Seharusnya pemerintah desa mendukung kegiatan sosial yang dilakukan oleh remaja masjid sebagai bentuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dengan membagikan masker kepada masyarakat. Camat Sunggal Deli Serdang Ismail sudah memediasi remaja masjid dan perangkat desa untuk mencari tahu penyebab terjadinya aksi pembubaran pembagian masker gratis. Menurutnya kejadian tersebut hanya salah paham. Dia juga mengapresiasi kepada remaja masjid yang telah membantu pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pihak kecamatan sudah melakukan mediasi dengan kedua belah pihak dan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Namun, dia juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk sanksi apa yang akan diberikan kepada perangkat desa jika memang terbukti bersalah. Atas kejadian kemarin kita sangat menyayangkan gitu. Artinya ada upaya dari warga masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh adik-adik remaja masjid kita yang peduli membantu pemerintah melindungi masyarakat untuk upaya kita memerangi penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita memberikan apresiasi yang besar lah. Terima kasih kepada adik-adik. Silakan, bukan kita melarang, ya silakan ini dilanjutkan. Bantu kami pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Ada aksi yang kemarin komunikasi kurang baik, ya kita selesaikan secara kekeluargaan. Ada sanksi, Pak, untuk perangkat desa yang kemarin?
Ya kalau memang itu ada secara hukum dinyatakan salah, ya memang ada sanksi. Tapi kita tetap berkonsultasi dengan pihak pemerintah yang di atas kita. Kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Sebelumnya, video viral perangkat desa membubarkan remaja masjid membagikan masker kepada warga terjadi di Jalan Stasiun Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam video berdurasi 3 menit tersebut terlihat perangkat desa arogan membubarkan kegiatan bagi masker hingga nyaris adu pukul. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kalaupun kami nggak ada SK, Pak, salah kami membagian masker, Pak. Tadi tidak salah, kan pakai nama-nama kelompok. Informasi berikutnya pemirsa, pasca tawuran antar dua kelompok warga saling serang di Jalan Lintas Medan Belawan Selasa pagi, 3 atap rumah warga rusak akibat terkena lemparan batu hingga bom molotov yang sempat terekam CCTV. Pasca dua kelompok warga yang Panah Hijau dan Pekan Labuhan saling serang lempar batu hingga petasan di kawasan Jalan Lintas Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, rumah penduduk rusak. Terlihat dalam rekaman CCTV milik salah satu rumah warga, antar dua kelompok warga ini saling serang lempar batu hingga melemparkan bom molotov. Belum diketahui penyebab pasti tawuran tersebut, diduga tak senang akibat saling ejek sehingga antar warga terprovokasi. Salah satu warga mengatakan tawuran antar dua kelompok sempat membuat resah warga. Jadi jalan anak pekong itu kan di sini. Jadi 2 malam itu anak pekong nggak ada, tapi orang itu terus melempari, membakar. Orang ini kan anak-anak kecil banyak, minta tolong, kami nggak tidur lah jadinya. Udah berapa malam? Udah 2 malam lah, nggak ada anak pekong datang nyerang ke sana. Tapi orang itu tetap nyerang, tetap mengancam, meneror. Asal kami keluar emak dilempari batu melayang-layang. Ini yang melempar kita ini orang mana, Bu? Anak Panah Hijau, tapi larinya kalau dikejar ke kandang lembu. Oh gitu. Bom molotov dilemparnya, videonya kan ada tuh. Ada rumah-rumah orang kena juga, Bu. Rumah orang inilah kena. Nah, ini yang punya rumah. Gak bisa tidur lah Pak, orang ini minta tolong, warga tetangga ya kan. Ya nolong dalam jerit kami minta tolong. Orang tuh ngejek-ngejek ngelem kambing di situ sambil melempar bom molotov, melempar batu. Anak-anak banyak. Mengungsi lah orang tadi semalam ke sana semua. Ini anak-anak remaja usia berapa, Bu, kalau boleh? Usia 15 sampai 20 tahunan gitu loh, Pak. Tahun, ya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tawuran ini, namun 4 unit atap rumah warga rusak. Warga akan membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan dengan menyerahkan rekaman CCTV. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca permukaan sungai dipenuhi sampah yang hanyut dari hulu sungai hingga ke hilir, Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara akan mengusut penyebab berbagai limbah sampah yang hanyut di sungai. Selain itu, saat ini Dinas Kebersihan juga telah membersihkan sungai tersebut. Tumpukan berbagai jenis sampah di Sungai Bedera, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara. Terlihat berbagai limbah sampah rumah tangga seperti plastik yang mencapai hampir 2 ton hanyut di sungai langsung dibersihkan dan diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah oleh petugas kebersihan dan warga. Selain limbah sampah berdampak pada pencemaran air dan lingkungan, juga mengancam habitat ikan di sepanjang Sungai Bedera hingga ke muara perairan Belawan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara mengatakan pencemaran Sungai Bedera ini sebelumnya pernah terjadi pada tahun 2019. Sungai Bedera dipenuhi dengan bangkai babi. Pemerintah berharap kepada warga untuk merubah perilaku dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita berharap semua warga di sini ini berubah. Ya. Ini kejadian kedua kali. Ya. Setelah buang babi kemarin 2019 ini buang sampah. Kita tidak menuduh pihak manapun, kita tidak menuduh pemerintah manapun. Kita akan buat tim dari provinsi, nanti dipimpin oleh Bapak Teddy sebagai Kepala Bidang Penindakan. Nanti kita libatkan Deli Serdang, kita libatkan Medan. Supaya ketika kita menelusuri sungai-sungai ini ada penanggung jawabnya. Ada orang Deli Serdang, ada orang Medan. Tapi apapun nanti indikasinya, intinya kita minta pada pemerintah Deli Serdang, kita minta pada pemerintah Kota Medan normalisasi sungai ini segera.
Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Utara beserta Himpunan Nelayan seluruh Indonesia dibantu petugas kecamatan akan mengusut bentuk sampah rumah tangga atau pemilik gudang barang bekas yang menjamur di bantaran Sungai Bedera. Mereka berharap sungai tersebut dinormalisasikan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya para pemuda, Polres Sibolga bersama Disparpora Sibolga melakukan pembinaan mantan narapidana sebagai pemuda tangguh. Hal itu disampaikan saat membagikan masker di objek wisata Hanggar Pelabuhan Lama Sibolga dengan mengikut sertakan pemuda tangguh mantan narapidana. Disebut pemuda tangguh agar mampu berperan aktif membantu aparat Polres dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Sibolga dalam mengamankan objek wisata Hanggar dari gangguan keamanan. Selain itu untuk membangun kepercayaan pemuda mantan narapidana untuk kembali hidup bermasyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perlu saya sampaikan bahwa memang kita ada program pemuda tangguh di lokasi objek wisata Pelabuhan Lama Kota Sibolga. Dan hal ini sebenarnya program pemuda tangguh ini adalah kolaborasi Dinas Parpora Kota Sibolga, pemerintah Kota Sibolga dengan Babin Kaptipmas Kota Baringin dan personil Satreskrim Kota Sibolga. Jadi mereka menyarankan kepada kita untuk berkolaborasi dengan pemuda-pemuda tangguh yang notabene-nya adalah pemuda setempat yang dulunya memang tidak beraktivitas sama sekali, dan mudah-mudahan dengan program pemuda tangguh ini kita buat mereka lebih berdaya. Dengan pemberdayaan pemuda tangguh ini diharapkan para mantan narapidana tersebut tidak merasa kesulitan mencari kerja serta dapat memberi manfaat di tengah masyarakat. Kesannya ya menjadikan lebih bertanggung jawab lagi, Bang, untuk mengurus wisata di Pelabuhan Hanggar ini. Ya, setelah saya bergabung dengan pemuda tangguh ini, saya bisa Bang, membantu pemerintah dan Polri untuk menjaga keamanan, kebersihan di kawasan lokasi ini, Bang. Selain menjaga keamanan di lokasi objek wisata Hanggar, para pemuda tangguh juga bertugas untuk mengingatkan para pengunjung agar tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tapi saya lihat ya, karena di sini ada checkpoint, saya lihat yang dibantu oleh masyarakat, mereka juga membagikan masker. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada pemuda setempat yang telah direkrut oleh Kadis Kadis Pariwisata, Babin Kaptipmas maupun Babinsa. Ya, jadi memanfaatkan potensi masyarakat yang ada. Apalagi saya melihat katanya informasi dari Babin Kamtipmas bahwa mereka ini tadinya adalah, ya mohon maaf, ini mantan narapidana ya yang telah direkrut, dilatih untuk menjaga daripada keamanan Pantai Hanggar ini. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini terus dilaksanakan. Di Kota Gunung Sitoli, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat giliran menerima vaksin. Program vaksinasi COVID-19 bagi pelayan publik baik pemerintah maupun para pelaku usaha telah mulai berjalan. Saat ini sebanyak 23 orang anggota DPRD Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara menjadi target pemberian vaksin. Secara bergantian, seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunung Sitoli menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dilakukan pemberian vaksin. Pihak Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli mencatat, khusus anggota DPRD sebanyak 23 target sasaran. 3 orang diantaranya merupakan kelompok lansia yang jadwal pemberian vaksin disesuaikan. Sementara anggota DPRD yang berhasil divaksin hari ini, dalam tempo 2 minggu berikutnya akan kembali menerima vaksin tahap kedua. Pemerintah Kota Gunung Sitoli pada pekan ini juga masih terus melakukan pelayanan serupa bagi kalangan lansia serta pelaku usaha. Yang kita targetkan untuk DPRD ini tinggal 23 orang lagi, karena 2 orang sebelumnya sudah kita dahului ke pencanangan ya, di tahap pertama. Dan dari 23 ini ada beberapa juga yang tidak bisa, artinya tidak lulus screening ya, karena kondisi kesehatan yang kurang begitu baik, sehingga harus ditunda pemberian vaksinasinya. Hari ini yang lansia itu ada 3 orang ya, 3 orang yang lansia, dan
mereka kita berikan jeda waktu, artinya untuk vaksinasi kedua nanti kita undang lagi pada hari ke-28. Sedangkan yang lainnya tetap 2 minggu atau 14 hari untuk diundang kembali untuk menerima vaksin yang kedua. Selain anggota DPRD, sejumlah pegawai Sekretariat Dewan Kota Gunung Sitoli juga mendapatkan giliran untuk menerima vaksin. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 3 menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyambangi lokasi food estate di Provinsi Sumatera Utara. Lokasi yang menjadi lumbung pangan untuk tanaman hortikultura ini berada di Desa Hutajulu, Desa Parsingguran II, dan Desa Ria-Ria, Kecamatan Polung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedatangan ketiga menteri pada Selasa 23 Maret 2021 disambut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan sejumlah bupati lainnya dari kawasan Tapanuli Raya. Rombongan menteri tersebut memulai agenda kunjungannya dengan ikut memanen perdana tanaman kentang di Desa Ria-Ria di areal seluas 215 hektar lahan food estate. Tingkat keberhasilan dari pertanaman hortikultura kentang ini diperkirakan mencapai 75%. Di Humbas, secara terkonsentrasi ada 3 komoditi, bawang putih, bawang merah, dan kentang. Dan hari ini Menko Luhut bersama Menteri PUPR menyaksikan kita panen perdana dan hasilnya cukup bagus. Dari semua lahan yang kita siapkan kurang lebih 215 hektar itu, 75% menghasilkan rata-rata yang katakanlah sejajar dengan tingkat nasional yang ada. 20-30% diantaranya baru belajar menanam, tidak juga gagal tetapi tidak optimal, dan itu yang terus kita lakukan karena ini lahan-lahan baru. Dan Pak Menko sudah perintahkan atas perintah Presiden untuk ini dikembangkan lebih cepat sampai 1.000 hektar. Insya Allah kelihatannya petani-petani yang ada di sini kelihatannya sangat happy dengan apa yang ada. Kerjasama untuk ekspor Pak bisa. Sehingga Menteri Pertanian berharap dengan dibukanya lahan pertanian food estate di Provinsi Sumatera Utara dapat mensejahterakan masyarakat khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Syahrul Yassin Limpo mengatakan perluasan pembukaan lahan pertanian di areal food estate ini akan terus dilakukan. Hamparan lahan yang membentang dari Desa Hutajulu hingga Desa Parsingguran II dengan luas 2.000 hektar akan terus dikerjakan Alsintan yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian. Di tahun 2021, tambahan lahan seluas 785 hektar juga sudah hampir selesai dibuka. Keseluruhan lahan ini nantinya akan ditanami tanaman hortikultura, yakni bawang merah, bawang putih, dan kentang. Lahan yang memiliki luas ribuan hektar tersebut nantinya akan diolah masyarakat sekitar dan hasil panen akan ditampung oleh pihak perusahaan investor. Hal tersebut dilakukan guna menjamin hasil panen tidak terganggu faktor fluktuasi harga. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, selain ulos, masyarakat Batak ternyata juga memiliki batik yang tidak kalah terkenal di Indonesia. Namanya adalah batik Gorga. Di Medan, Sumatera Utara, terdapat pengrajin batik Gorga yang memproduksi berbagai varian batik khas suku Batak Toba tersebut. Beginilah suasana toko batik Ardina di Jalan Bersama, Kecamatan Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara. Terlihat sederhana, namun berbagai macam batik khas kota Medan dijual di toko tersebut, salah satunya batik Gorga. Berbagai batik Gorga dibuat bermacam jenis seperti baju, kain ulos, dan lapisan duduk. Selain menjual batik khas Medan, pemilik juga membuat sendiri batik-batik tersebut dengan cara tradisional. Di lokasi pembuatan batik, pembeli bisa melihat cara pembuatan berbagai batik. Mulai dari alat cetak batik terbuat dari besi berbagai bentuk, pewarna pakaian, proses perebusan kain dan proses pencucian kain, sampai proses akhir pembuatan baju batik. Pengrajin pakaian batik Ardina Medan Sidari Tonga mengatakan, di masa COVID-19 ini permintaan jenis batik menurun.
Namun ia tetap optimis dan mampu memperbaiki pertumbuhan ekonomi di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Kak, bisa dijelaskan apa itu batik Gorga, Kak? Nah, batik Gorga di khas Sumatera. Sumatera ya, Kak ya. Bedanya dengan batik lain itu apa, Kak? Maksudnya batik lain kayak Iya, batik ya seperti batik-batik dari Pulau Jawa atau gimana gitu batik bedanya. Gorga ini dia itu memang dia di Indonesia, di Sumatera, dia nggak ada di Jawa. Kalau ada pun di Jawa, orang itu menyontoh. Sebetulnya itu memang khas Sumatera Utara gitu. Iya. Ciri khas batik Gorga itu apa, Kak, bentuknya, Kak? Ciri khasnya dia melambangkan pokoknya dia ciri khasnya Sumatera lah gitu. Iya. Motif-motif batik Gorga itu seperti apa, Kak? Seperti ini. Seperti ini dia. Harganya berapa, Kak? Dia harganya 150 sampai 200. Itu yang paling mahal? Atau yang paling murah? Tergantung kainnya. Kainnya. Yang paling murah atau paling mahal itu berapa, Kak? 150 lah dia paling murah. Biasanya dibuat di sini untuk apa, Kak? Untuk baju, ada juga bikin aksesoris juga. Aksesoris juga ya? Tapi banyak dia untuk bikin baju. Untuk bikin baju ya. Kasih ya, Kak. Biasanya permintaan batik khas Sumatera Utara ini mampu menjual ratusan kain per bulannya. Namun saat ini hanya mampu menjual puluhan jenis kain batik. Harga batik Gorga sendiri bervariasi, mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Said mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.